Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, berjumpa dengan saya, pemimpin redaksi Harian Tribun dan Tribun Medan, Iin Solihin, dalam acara wawancara eksklusif. Wawancara eksklusif hari ini menghadirkan orang nomor 1 di Sumatera Utara. Beliau adalah PJ Gubernur Sumatera Utara, Bapak Hasanuddin. Sudah hadir di Studio 1 Tribun Medan, Bapak PJ Gubernur Sumatera Utara, Pak Hasanuddin. Kita akan berdiskusi dengan beliau terkait dua topik menarik yang hari ini akan dihadapi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Topik pertama adalah bagaimana kemudian Pemprov Sumatera Utara akan menghadapi pemilu dan Pilpres serta pemilu kada di 2024 mendatang. Topik kedua yang akan kita kupas yakni terkait bagaimana kesiapan Pemprov Sumatera Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON yang nantinya akan digelar di Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Nah, kita akan berbincang dengan Pak Gubernur dalam beberapa menit ke depan. Menjelang pelaksanaan PON, kita akan jadi tuan rumah bersama Aceh. Sejauh ini bagaimana persiapan Sumatera Utara sebagai tuan rumah pelaksanaan PON, Pak? Terima kasih. Rekan-rekan Tribuners, sebelum sampai PON, saya juga ada suatu ini tentang masyarakat kita tentang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan, oke. Kita masih cukup, jadi PR kita adalah mengelola ini. Ini kan kaitannya dengan nanti kemiskinan, tingkat kemiskinan dengan pengangguran ekstrim. Dari data yang kita ada itu 2,1 juta penduduk Sumatera Utara itu masih tergolong miskin. Dan ada 275.000 yang mencari pekerjaan, dan ini kan tiap tahun mencari pekerjaan. Terus bertambah. Nah, oleh karena itu ada beberapa kiat dalam rangka ini. Berarti dalam rangka mengurangi ini ada dua sisi yang kita ambil. Pertama, kita mengurangi pengeluaran dia. Yang kedua, menambah income-nya dia. Ini dua sisi yang bisa kita ambil. Walaupun kadang-kadang langkah shortcut sementara, namun bisa diatasi. Nah, oleh karena itu, peluang-peluang lapangan kerja dan investasi kita galakkan di Sumatera Utara. Itu salah satu program saya. Salah satunya dengan masyarakat kita. Kita adalah jumlah penduduk terbesar secara rasio jumlah keempat. Secara nasional? Secara nasional, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Yang keempat kita. Nah, berarti kan kita lebih banyak dari Jakarta, sehingga populasi kita yang banyak ini perlu disiasati. Dan di kepemimpinan Pak Gub berupaya untuk kemudian menarik investor untuk masuk ke Sumatera Utara yang tadi agar nanti serapan tenaga kerjanya bisa kita nikmati. Tenaga kerjanya bisa tinggali dan minimal angka kemiskinan ekstrim kita bisa berkurang. Demikian. Kaitan dengan PON, terima kasih. Kita tahu bahwa Provinsi Sumatera Utara ini dapat anugerah, ini merupakan suatu kebahagiaan kita bersama. Pada tahun 2024 ini kita menjadi tuan rumah PON bersama Provinsi Aceh. Dan ini baru pertama kali dilaksanakan oleh dua provinsi secara bersama-sama. Nah, tahapan yang sudah dilakukan ini sudah lama sebenarnya, namun bukan terkendala, namun dialihkan. Ada refocusing, ada COVID ya, karena COVID. Nah, jadi sehingga tahapan ini perlu kita cover pada saat sekarang ini. Kaitan dengan itu adalah penyiapan infrastruktur, venue dan lain sebagainya, kesiapan. Alhamdulillah saya laporkan kepada Tribuners bahwa sampai saat sekarang persiapan dan kesiapan kita on the track. Dan tadi malam saya buka CDM. Nah, di seluruh ketua KONI seluruh Indonesia, dia bawa ketua KONI pusat. Sekarang hari ini juga masih melaksanakan rapat, menyiapin beberapa evaluasi sudah kita catat dan sudah kita atensi dan akan kita tindak lanjutin dalam langkah-langkah progres ke persiapan pelaksanaan PON. Ini menurut saya tantangan yang menarik bagi kita. Bahkan saya sudah mencanangkan untuk kita harus berkomitmen sukses penyelenggaraan, sukses prestasi tentunya kita sebagai tuan rumah, dan kita sukses tertib administrasinya, dan kita sukses dan dampak dari PON sendiri kan luar biasa, Pak ya. Ada banyak atlet secara ekonomi, dan itu yang harus kita perankan. Saya mengajak kita semua, kepada Tribuners, semua masyarakat Sumatera Utara, mari kita manfaatkan PON ini, harus memberi kontribusi positif kepada masyarakat kita. Saya selalu menyampaikan, baik itu event apapun dilakukan di Sumatera Utara, tidak semata-mata
tidak semata-mata hanya berapa datangnya wisatawan dan berapa income yang dapat diterima. Namun bagaimana peran masyarakat kita bisa berperan dalam kegiatan itu jauh lebih penting. Mungkin konteksnya menjadi tuan rumah yang baik mungkin, Pak. Harus. Bagaimana hari ini Sumut, saya melihat Tribuners, kebetulan saya juga pendatang di sini, Pak. Kita lihat sumber daya alamnya Sumatera Utara itu luar biasa, Pak. Harusnya ketika kita menjadi tuan rumah yang baik, jangan-jangan Bali bisa kita kalahkan ya, Pak. Nah, maka dari itu semangat ini bagus sekali Tribuners. Semangat ini mari kita manfaatkan. Ini satu peluang bagi kita memperankan diri sebagai tuan rumah, memperankan UMKM kita, memperankan keramat kita memberdayakan potensi wisata kita yang bagus, alam kita yang bagus. Maka tagline-nya, kalau berwisata ke Sumut saja. Kalau sudah ke Sumut jangan lupa ke Danau Toba. Kan banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Karena potensinya sudah luar biasa. Event selama Pak Gub menjabat 5 bulan ini, saya mencatat ada 2 event internasional besar. Ada Aqua Bike kemarin, lalu ada rally internasional yang rasa-rasanya masyarakat bukan hanya nasional, internasional sudah mengenal Sumatera Utara ya, Pak. Jadi mari kita sambut, mari kita bersama-sama berbahagia, bergembira mendapat kehormatan menjadi tuan rumah ini. Selalu sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa kita jangan merasa mengeluh atau mengapa kita ditunjuk, tapi jangan why me, tapi try me. Iya. Jadi menarik perbincangan dengan Pak Gubernur Sumatera Utara. Ada 2 momentum lain yang perlu juga saya sampaikan ke Pak Gubernur untuk didiskusikan, Tribuners. Pak Gubernur akan menghadapi 2 event nasional besar lainnya. Ada persiapan pemilu di 2024, ada legislatif dan presiden. Lalu ada juga persiapan kita terkait pilkada serentak di 2024 yang dijadwalkan di November nanti. Pak, bagaimana kemudian persiapan kita untuk di pemilu 2024 dan pilkada nanti? Baik, terima kasih rekan-rekan Tribuners, bahwa masalah pemilu ini secara nasional, pilkada nanti secara nasional. Plusnya bonus kita dari Sumatera Utara tadi PON. Jadi kalau kepala daerah yang lain adalah melaksanakan yang sama dan kita ini terpemilu, dan kita adalah bonusnya adalah PON. Terkait dengan pemilu, saya yakin kita tahu bahwa tahun 2024 ini melaksanakan pemilu secara, kalau dikatakan mungkin yang terumit karena baru pertama kali secara serentak. Pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan DPD RI, pemilihan DPR RI, pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kota. Tentunya ini perlu kita laksanakan dengan cermat secara menyeluruh, baik dari perencanaan, pelaksanaan. Kita tahu bahwa tahapan pemilu sudah dimulai sejak 20 bulan sebelum pelaksanaan. Dan sekarang ini kita sudah masuki tahapan yang ke-10, tahapan kampanye. Mudah-mudahan berjalan sampai saat ini. Saya sampaikan kepada para rekan-rekan Tribuners bahwa alhamdulillah tahapan pemilu di Provinsi Sumatera Utara belum ada hal-hal yang sangat berarti, yang krusial, yang perlu kita ambil tindakan yang sifatnya mengganggu atau menghambat. Oleh karena itu, bagaimana peran serta pemerintah? Kita semua dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berperan secara aktif dengan sesuai kewenangannya. Dapat kami laporkan untuk penyediaan anggaran, kalau pemilu itu secara undang-undang adalah dari APBN pusat. Namun demikian untuk pilkada itu adalah kewenangan APBD dari provinsi maupun kabupaten. Sampai saat ini secara kesiapan kami sudah menyiapkan, baik itu untuk KPU, Bawaslu, dan masuk untuk pengamanan, termasuk dari 25 kabupaten dan 8 kota. Sudah secara umum sudah siap, sehingga karena itu adalah amanat undang-undang dan itu pertanggungjawaban, konsekuensinya ada konsekuensi hukum bagi pejabat yang tidak menyiapkan hal tersebut. Di samping itu, langkah-langkah kesiapan tahapan pemilu yang kita ketahui, kita sudah mengambil langkah-langkah baik itu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk kepada penyelenggara pemilu. Karena sesusnya pemilu ini banyak ditentukan oleh berbagai pihak dan berbagai stakeholder yang terlibat. Bagaimana tadi tahapan pemilu bisa berjalan, bagaimana penyelenggara pemilunya mempunyai integritas yang bagus, Bawaslu, termasuk pemilih itu sendiri, dan kita pemerintah yang sebagai stakeholder sebagainya. Tentunya ini
mari bersama-sama. Gitu. Baik, Pak Gub, mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana kemudian Pak Gub menjaga netralitas ASN kita? Ada banyak godaan di sana, ada pilpres, ada pileg, menyusul pilkada kabupaten kota. Mungkin Pak Gub punya pesan kepada ASN kita untuk 3 hal tadi. Terima kasih rekan-rekan. Memang betul tadi kita sampaikan bahwa bagaimana kita ini merupakan bukan tantangan lah, challenge bagi saya sebagai penjabat gubernur dapat amanah bertepatan dengan masa pemilu seperti ini. Saya yakin semua orang, termasuk Bro juga, punya kehormatan saat sekarang kita sebagai pelaku. Kaitan dengan pemilu, saya yakin ini sudah ada aturan dan kita sadar ini kita udah pemilu yang ke-12. Saya yakin walaupun tadi kita katakan rumit dan sebagainya, tapi kita sadari, Bro juga bisa melihat, kita bandingkan dengan pemilu yang lalu, bahwa pemilih kita alhamdulillah makin cerdas. Kualitas kita juga semakin naik, baik. Keikutsertaan kita, dan ini juga menjadi target kita, bagaimana partisipasi politik kita akan makin meningkat. Kita alhamdulillah Sumatera Utara itu udah 81,sekian% yang lalu. Ini menjadi tantangan kita. Otomatis kita harus meningkat, tidak boleh kita seri pun tidak boleh kita dari segi itu, termasuk kualitasnya. Kalau dulu masih ada kita catatan-catatan, kalau sekarang mari kita eliminir. Oleh karena itu pemetaan mitigasi langkah-langkah kemungkinan krusial itu perlu dipetakan. Kaitannya dengan netralitas ASN, secara administratif saya sudah mengeluarkan edaran surat gubernur tentang bagaimana petunjuk netralitas. Namun tidak sebatas hanya mengeluarkan hal ini, terus saya edukasikan dan saya sosialisasikan, dan kita lihat di lapangan perangkat-perangkat. Kami sudah membentuk tim pemantau dan manakala itu, dan itu juga kami mohon dengan Tribuners dan seluruh kelompok masyarakat untuk memberikan informasi input kepada kita manakala ada sesuatu hal dan sebagainya, apakah cara, apakah metode dari ASN saya khususnya, termasuk hal-hal yang dianggap melanggar aturan pemilu. Saya sudah membuka kontak dan saya termasuk dalam grup KPU, dalam grup Bawaslu. Setiap hari saya monitoring, saya melaksanakan itu, termasuk Forkopimda kami selalu melaksanakan ini. Mudah-mudahan semuanya kita bisa punya integritas. Manakala satu saja kelompok yang tidak berintegritas, apakah pemilihnya tidak integritas, apakah penyelenggaraan tidak integritas, apakah pengamanannya tidak integritas, apakah pemerintah yang tidak integritas, itu akan menodai hal-hal yang sangat baik bagi kita. Pak Gubernur, 5 bulan hampir, tentu banyak sekali yang sudah diprogramkan dan sudah dilaksanakan. Masyarakat termasuk Tribuners tentu bertanya-tanya, pasca Pak Gub menjabat di sini, bagaimana kemudian kemajuan Provinsi Sumatera Utara. Tentu kita akan bahas ada program penting Pak Gub, ada infrastruktur. Bagaimana kemudian 5 bulan ini Bapak melihat progres infrastruktur kita? Terima kasih. Kaitan dengan infrastruktur, ini merupakan urat-nadi sebagai penghubung, pembuka akses. Ini adalah penentu. Bagaimanapun konektivitas ini harus direncanakan dengan baik. Kita tahu bahwa infrastrukturnya khusus jalan. Kita bicara jalan dulu. Jalan itu kan ada ke jalan nasional, jalan ke provinsi, jalan kabupaten. Untuk Tribuners ketahui bahwa jalan provinsi di seluruh Indonesia, datanya itu kita paling terpanjang. Punya Sumatera Utara? Punya Sumatera Utara. Jalan Jamin Ginting ya? Bukan, jalan keseluruhan itu 2000 berapa gitu ya? 3005 ya. Pokoknya datanya lengkap. Dan kita yang terpanjang? Terpanjang. Sedangkan quicknya kita itu ya gitu-gitu saja. Oleh karena itu kita harus punya skala prioritas. Saya terima kasih kepada kelompok masyarakat yang memberikan akses laporan kepada saya tentang kondisi jalan mereka dan sebagainya. Sehingga tahapan saya sampaikan tadi, tahapan program yang ada ini saya mempercepat dan melanjutkan dari perencanaan yang ada. Ke depan juga saya akan melihat prioritas tersebut. Konektivitas ini perlu. Kalau nasional sudah membuat jalan, khususnya kita kan untuk misalnya akses ke tempat wisata, ini kan harus percuma lah. Jalan negara sudah oke. Kalau kita tidak lanjuti, maka provinsi menopang proyek jalan negara itu Pak ya. Kabupaten kota juga harus demikian, sehingga ada manfaat dan langsung dasar. Yang tidak kalah penting juga kita pemerintah. Kembali lagi nih, kabupaten kota, saudaraku semua, dia harus melihat peran serta kelompok masyarakat juga. Maksud kita apa? Dia harus memberdayakan kalau ada saudara-saudara kita yang punya kebun.
dia berkontribusi lah dengan situasi akses jalan untuk ke mereka. Simbiosis mutualismenya ada gitu. Bukan kita semata-mata melihat pendapatan ini semata, tapi dampaknya ini kan adalah akses masyarakat. Artinya konektivitas yang tadi Pak Gu maksud adalah konektivitas antara jalan negara, kemudian jalan provinsi dan jalan kabupaten kota ini yang kemudian mungkin dia mengakses tadi perkebunan, sentra perekonomian, itu yang mungkin menjadi prioritas untuk kita laksanakan. Betul. Sesuai dengan tipologi yang masing-masing, sesuai keunggulan wilayah masing-masing. Kalau dia wisata, kalau dia perkebunan, seperti di Karu kan itu kan bagus sekali. Nah, sehingga yang gini, komprehensif integralistik seorang pimpinan, seorang pemangku kebijakan harus jeli melihat masyarakat, karena sesungguhnya apapun yang kita kerjakan ini kan implementasi sila kelima. Bagaimana menawarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat kita, meningkatkan taraf hidup kita, semakin hari semakin bagus. Yang ini tidak ada habisnya, ini tidak ada akhirnya pasti kerjaan kita. Nah, Pak Gub, terakhir apa yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara sebagai closing statement dari Pak Gubernur untuk mendorong program pemerintah Sumatera Utara? Baik rekan-rekan sekalian, keluarga besarku, masyarakat Sumatera Utara, mari kita rawat yang kita harmoni dalam keragaman yang kita rasakan di Sumatera Utara yang begitu nyaman ini. Mari kita berperan aktif sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing. Kita bertanggung jawab akan peran kita masing-masing. Dan senantiasa saya mengajak, mari kita tidak menjadi golongan yang merugi. Sehingga apapun yang kita kerjakan hari ini lebih baik dari kemarin, dan apapun yang kita rencanakan esok insya Allah lebih baik dari hari ini. Mari kita bersatu padu, tetap semangat. Saya yakin Sumatera Utara akan hebat, Sumatera Utara akan menjadi lebih baik. Pak Gubernur, terima kasih sudah hadir di Studio 1 Tribun Medan. Bertemu di sesi berikutnya Pak Gubernur. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan wawancara eksklusif saya dengan Gubernur Sumatera Utara, Bapak Hasanuddin. Kita akan bertemu dalam wawancara eksklusif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.